Silakan duduk rekan-rekan sekalian. Happy Easter. Nah, kata-kata Happy Easter itu tentu saja merupakan sebuah produk zaman di mana itu terjadi di sejarah gereja belakangan. Tetapi saya mengajak kita di hari Paskah ini yang harusnya menjadi sebuah hari kegembiraan dan hari kemenangan bagi setiap kita. Ada sebuah riset yang kemudian dilakukan oleh gereja-gereja sejak awal. Gereja-gereja Tuhan yang memperingati akan kebangkitan Kristus, di awal itu mereka suka bersahut-sahutan. Dan kata-katanya kira-kira seperti ini. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, haleluya, Kristus telah bangkit. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, maka rekan-rekan yang lain akan menjawab, sungguh Kristus telah bangkit, haleluya. Oke, nah saya ingin coba kita melakukannya. Saya akan mengatakan terlebih dahulu, haleluya Kristus telah bangkit. Lalu rekan-rekan menjawab, sungguh Kristus telah bangkit, haleluya. Oke, tapi saya tahu mayoritas orang ketika diajak bersaut-sautan seperti ini, suka mengambil nada tonnya itu rendah di bawah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Itu rasanya kok nggak ada gairah, kemenangan gitu loh. Ini kan hari kemenangan gitu ya. Kalau minggu depan itu server yang lain yang menang gitu ya. Bukan servernya kita gitu ya. Tahu maksud saya kan ya. Kalau di konteks Indo itu sangat lucu sekali ya. Di sini memang agak berbeda ya. Oke, jadi saya mengajak kita ngambil tonnya itu setengah lebih tinggi gitu ya. Jadi kira-kira kalau saya kasih contoh, saya bersautan dengan diri saya sendiri. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh, Kristus telah bangkit. Haleluya. Oke, let's right. Haleluya, Kristus telah bangkit. Oke, sekarang bahasa Inggrisnya mungkin lebih pendek ya. Haleluya, Christ is risen indeed. Haleluya. Oke. Haleluya, Christ is risen. Puji Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan kemenangan Kristus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah rekan-rekanku, sebentar clicker saya boleh pinjam. Baru sadar, thank you. Oke. Nah hari ini saya mengajak kita belajar bagaimana kuasa kebangkitan Kristus bukan cuma sekedar sesuatu hal yang kita percayai. Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang. Tapi jangan lupa Kristus yang sudah bangkit dan Kristus yang sudah menang itu adalah Kristus yang menyatakan kebangkitannya dan memberikan kuasa kebangkitannya kepada setiap orang percaya. Maka itu kenapa di dalam Matius pasal 28 setelah Kristus bangkit dan Kristus akan naik ke sorga, dia kemudian berkata kepada para muridnya apa? Lihatlah, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah ini bagian yang saya mau katakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Penyertaan Kristus jangan bayangkan itu hanya sekedar kalau kita kesulitan Tuhan akan tolong. No. Penyertaan Kristus itu adalah the active power. Sehingga yang terjadi adalah kuasa yang di sorga dan di bumi itu adalah kuasa kemenangan yang juga diberikan bagi setiap kita. Kristus yang menyertai, Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya, maka sejak Kristus bangkit dan Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada kuasa kebangkitan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Nah, jawabannya persis yang saya duga. Kenapa? Karena jawaban ini menggambarkan realitanya. Di pikiran kita akan berkata amin. Tapi di dalam kehidupan, wait a minute, bisa jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kok rasanya aku enggak sepowerful itu deh. Kok rasanya di dalam area-area tertentu kehidupan kita, kita masih tunduk dan takluk kepada kuasa yang lain. Entah seperti tadi saat teduh kita, devotion kita, kenyamanan. Entah itu berbicara tentang power,
Entah itu berbicara tentang pengakuan dan apapun. Ada area-area di mana kita merasa kok belum menang ya. Nah saya rindu hari ini mengajak setiap kita di dalam momen kita memperingati kebangkitan dan kemenangan Kristus. Kita rindu kemenangan itu bukan cuman kita ketahui. Tetapi terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau ditanya kenapa hal itu tidak terjadi. Maka saya mau berikan jawabannya langsung di depan. Supaya apa? Khotbahnya cepat selesai dan kita cepat ke pantai gitu ya. Katanya akan ke pantai gitu kan ya. Jadi saya sampaikan di depan, setelah itu kita doa tutup, selesai. Ya? Enggak ya, itu ngawur ya. Tapi saya akan kasih jawabannya di depan. Dan setelah itu saya ajak kita coba reflect dari kebenaran tersebut. Oke, saya akan membedakan kalau khotbah saya akan cenderung reflection. Kalau sesi nanti kita akan masuk di dalam berbagai macam poin-poin. Karena reflection ini akan menjadi pendahuluan kita untuk 2 sesi akan kita ikuti sepanjang hari ini. Sebenarnya sampai besok juga ya. Problemnya di mana? Problemnya adalah ini. Kenapa kita tidak mengalami kuasa kemenangan Kristus di dalam bagian-bagian tertentu kehidupan kita? The problem is maybe kita tidak menyerahkan area itu kepada Kristus. Saya percaya kalau kita pernah punya pengalaman pertobatan personal, conversion gitu ya. Seperti saya pernah cerita kemarin hari Jumat. Kita berkata Tuhan seluruh hidup ini untuk Tuhan. Tapi kalau ditanya gini, benar seluruhnya. Mirip poin ketiga devotion tadi. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Atau kalau saya boleh ubah kalimatnya dalam konteks khotbah hari ini adalah, apakah engkau mengasihi aku di waktu hobimu sedang kau lakukan? Di waktu sedang main game? Di waktu sedang family time? Di waktu sedang studi? Di waktu sedang di kantor dan bekerja? Do you love me? Mungkin kalau kita mengatakan bahwa ya probably yes and maybe no. Pertanyaannya pernah enggak kita berdoa secara khusus begini. Tuhan studi ini milikmu. Aku kasih studiku ini kepadamu. Aku lepaskan genggaman tanganku terhadap studiku ini. Dan sekarang engkau yang berkuasa di sana. Pernah enggak hal itu terjadi? Saya khawatir memang yang terjadi adalah kita belum menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam area-area tersebut. Maka itu kenapa saya berikan tema khotbah saya adalah I believe, help my unbelief. Nah kalimat ini sebenarnya bukan kalimat saya, kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang di dalam Markus 9 ayat 24. Saya tidak ajak kita berdiri karena ini bukan nats yang akan saya gali. Saya cuman beritahu bahwa ini kalimat diambil dari Markus 9 ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang terkesan aneh karena di dalam satu pribadi, di dalam satu konteks peristiwa, dia mengatakan percaya sekaligus tidak percaya. Seringkali kita akan berkata, kok bisa ya? Sebenarnya dia ini percaya atau dia ini tidak percaya? Nah rekan-rekanku karena ini bukan nats khotbah saya cuma ingin memakai ini sebagai sebuah jembatan dan mengajak kita untuk bercermin dari orang ini. Si ayah yang anaknya kerasukan setan dan berhasil diusir oleh para murid Yesus. Kenapa kok dia mengatakan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah kalimat ini tidak kontradiksi. Kenapa? Karena kata percaya pistis dituliskan di dalam bentuk verb, kata kerja. Sementara kata aku tidak percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini dituliskan dalam bentuk noun. Kenapa dituliskan dalam bentuk seperti ini? Saya mengajak setiap kita melihat sebenarnya kalimatnya kalau boleh diubah di dalam kalimat masa kini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini. Aku sekarang percaya, tolonglah aku yang tadi tidak percaya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah aku percaya, tapi ada bagian-bagian di dalam hidupku yang masih tidak percaya. Si bapak itu berkata, aku ini percaya kepada engkau Tuhan, tapi ya mohon maaf ya kali ini mungkin kamu gak sanggup. Kali ini berarti ada part tertentu yang dia bisa belum percaya kepada Tuhan. Atau yang ketiga,
Kemungkinannya bisa terjadi adalah aku baru mau belajar percaya. Baru mau. Karena memang sekarang kondisiku adalah aku sulit untuk percaya. Nah itu tulisan di dalam konteks Markus. Nah kenapa kalimat judul ini yang saya pakai sebagai tema Paskah kita? Karena jangan-jangan kondisi kita bisa digambarkan dengan 3 kemungkinan ini. Yang pertama, kemungkinannya ada orang, saya nggak tahu di antara kita apakah berkata demikian. Aku tahu dan sekarang aku mau Kristus berkuasa atas hidupku. Bacalah atas pekerjaanku, atas pernikahanku, atas jodohku. Kemarin rasanya sesi paling menarik adalah sesi yang tentang relasi gitu ya. Dan kemudian banyak yang menyimpulkan, aduh di ICC kurang banyak gitu ya. Khususnya cewek-cewek ini kurang banyak cowoknya gitu ya. Di Surabaya pun juga saya punya teman yang 2 perempuan dan juga belum married. Saya tanya sama mereka, kamu punya panggilan singleness khusus untuk selamanya? Dikatakan enggak sih, tetap ingin nikah. Jadi kondisinya kasusnya sama juga sih ya gitu ya. Tolonglah aku yang tadinya tidak mau menyerahkan hidupku kepada Kristus. Apakah ada di antara kita yang berkata nomor 1? Atau jangan-jangan kita nomor 2. Aku tahu Kristus berkuasa atas hidupku. Tolonglah. Ada bagian di mana dalam hidupku ini, di mana aku tuh agak sulit untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Aku masih pingin pegang, aku masih pingin kontrol. Atau kemungkinan yang ketiga, aku tahu Kristus seharusnya berkuasa atas hidupku. Tolong Tuhan, berat bagiku untuk melepaskan ini. Tolong. Saya nggak tahu kita yang mana di dalam posisi ini. Tapi hari ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan dan ajak kita renungkan bersama-sama. Saya rindu ini menjawab apapun kondisi kita. Mungkin kalau ada di antara kita yang nomor 1, kita ready, kita percaya. Dan sekarang kita mau melepaskan. Nanti di akhir, ambillah komitmen itu. Kalau ada di antara kita yang masih berkata, aku ini percaya, buktinya aku ke gereja, buktinya pelayanan. Tapi kalau part ini, Tuhan berat. Saya rindu melalui firman Tuhan. Itu menguatkan kita. Supaya nanti di akhir dari perenungan kita bisa berkata Tuhan. Part ini pun. Sekarang kau taruh di tangan. Atau bahkan mungkin kita orang ketiga. Seluruh hidup kita berat sekali. Untuk kita mau lepas betul-betul bagi Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini pun kita dikuatkan. Untuk mengambil komitmen. Untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, mari saya ajak kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Saya mengajak kita membaca satu bagian nats firman Tuhan yang akan jadi perenungan setiap kita yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak setiap kita boleh bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Silakan duduk rekan-rekan. Apa yang teks ini ajarkan kepada kita secara khusus di dalam kaitannya tentang penyerahan diri. Saya cuma mengajak kita melihat akan ada satu poin besar. Kenapa seringkali kita tidak mau berserah atau menyerahkan bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Jawabannya kemungkinannya adalah karena kita tidak melihat dan tidak menyadari supremasi Kristus di dalam seluruh area kehidupan kita. Bisa jadi yang terjadi adalah karena kita belum melihat dan menyadari bahwa Kristus pun itu bisa berkuasa dan layak dipercaya di dalam area tersebut. Mungkin di dalam area-area rohani atau area yang sekarang kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita bisa berkata, oh memang ini kuasanya Yesus. Memang Dia hebat di sana. Contoh saya dan percaya, kalau kita menghadapi sebuah kasus, ada orang yang dirasuk setan. Maka saya dan percaya kita semua akan segera berkata, yuk kita doa, yuk kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini adalah kekuasaannya Yesus ini. Ini mainannya Yesus. Udah jangan cari yang lain.
Cari aja Yesus. Maka sebenarnya orang-orang percaya tidak perlu takut sih. Tidak perlu terlalu takut sama pekerjaan si jahat yang merasuk. Kenapa? Itu level strategi setannya itu paling kecil. Kok tahu Pak? Saya pernah diundang rapat sama mereka ya. Tentu tidak ya gitu ya. Tapi saya tahu bahwa ini bukan strategi jitu. Kenapa? Karena goal akhirnya jelas. Orang yang ada kerasukan atau ada peristiwa manifestasi, semua akan mendorong kita untuk cari Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berkuasa di sana. Tapi begitu masuk bicara tentang pekerjaan. Kalau nggak pakai cara yang seperti ini, kalau saya nggak kompromi sedikit, saya nggak hidup loh. Dan saya belum pernah punya pengalaman. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan kirimkan duit dari sana. Sehingga, how? Bagaimana saya bisa percaya kalau dalam pekerjaanku pun saya harus totally surrender to Him? How? Bagaimana? Karena mungkin kita nggak melihat supremasi Kristus di dalam seluruh kehidupan kita, khususnya di area-area tersebut. Maka saya mengajak kita melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat. Paulus mengajak kita mencoba melihat ya di ayat yang 10a. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata yang saya ingin tekankan adalah kata mengenal Dia. Tentu kalau kita baca di dalam teks aslinya kata mengenal bukan artinya pengetahuan. Tetapi ini merupakan sebuah relasi. Saya tidak akan mengupas hal tersebut karena hal tersebut sudah sering dan bahkan mungkin kita ketahui. Tapi pertanyaannya adalah mengenal yang seperti apa sih? Kalau kita baca ayat ini, ketika kita coba bayangkan ya, Paulus ketika nulis dan dia berkata, aku mau mengenal Dia. Kira-kira bayangan Paulus tentang pengenalan itu yang model seperti apa? Nah, untuk bisa menjawab hal seperti itu, jangan berandai-andai karena konteks sudah memberitahu kita. Maka saya mengajak kita membaca lebih jauh. Rekan-rekan kalau kita perhatikan teks asli, sebenarnya ayat 10 ini bukan kalimat awal. Atau ini bukanlah kalimat baru. Tetapi ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi inilah memang salah satu kesulitannya. Di dalam penerjemahan Alkitab, saya tahu saya tidak menyalahkan penerjemah baik LAI maupun bahasa Inggris juga menggunakan model yang sama. Karena memang kesulitannya adalah di dalam teks Yunani itu bisa jadi kalimatnya panjang. Tetapi kalau diterjemahkan mau nggak mau kalau ini dibuat panjang seperti teks aslinya, kesulitan kita memahami. Sehingga dipecah. Esensinya dapat, tapi sebenarnya kita nggak melihat konteks besarnya. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau kita mengamati dalam teks Yunani, sebenarnya kalimatnya itu dimulai, kalimat pertama kata pembukanya itu di dalam ayat yang ke-8. Jadi 8, 9, 10, 11 itu merupakan satu kalimat utuh. Wah ini panjang ya. Nah, tapi memang itulah konteksnya. Maka saya ajak kita mencoba mulai dari ayat yang ke-8 sampai 10 saya akan bacakan satu kali walaupun di dalam teks tidak utuh ya. Tapi saya bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maka ayat 10 ketika Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal ini dalam pengertian yang seperti apa? Ayat ke-8 sudah mengatakan, pengenalan Kristus yang lebih mulia. Dari apa? Dari semuanya. Lebih mulia dari semuanya. Kita harus bertanya sama Paulus, kok tahu bahwa pengenalan Kristus lebih mulia dari semuanya? Hal ini Paulus tuliskan bukan sebagai sebuah doktrin yang diajarkan. Tapi ini merupakan sebuah kalimat kesimpulan. Kesimpulan dari mana? Perjalanan Paulus bersama dengan Tuhan. Bagaimana Allah sudah bekerja
Allah sudah berkarya sesuatu di dalam kehidupan Paulus. Dan dari pengalaman dia hidup bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya dia coba bandingkan. Dulu ketika aku jalani hidupku di dalam Taurat. Karena dia bandingkan dengan Taurat. Itu jadinya seperti ini nih. Tapi ketika Kristus sudah menangkap aku. Wow, keren loh. Keren. Sehingga dari pengalaman banyak itulah. Dan dia lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Dia bandingkan hidupnya dengan kekuatan dia sendiri. Dengan kemampuan dia sendiri. Dan dibandingkan ketika Injil sudah menangkap dia. Maka Paulus mengatakan, gila. Kristus ini keren. Kristus ini luar biasa. Kristus ini lebih mulia dari segala sesuatu. Nah, untuk kita bisa menghayati itu. Saya ajak coba kita lihat sedikit pengalaman Paulus. Dan setelah itu saya akan masuk ke dalam aplikasinya. Yang pertama coba kita lihat. Ini tadi keterangannya bukan dogma tapi sebuah kesimpulan. Yang pertama kalau kita lihat. Sebelum Paulus hidup di dalam Kristus. Sebelum dia ditangkap oleh Injil Yesus Kristus. Dia bergiat bagi Tuhan. Jangan lupa. Paulus ini bukan orang malas-malas. Kita tahu sejarah awal bagaimana dari namanya adalah Saulus. Sebenarnya Saulus, Paulus. Ada orang yang mengatakan dia bukan ganti nama. Cuman yang satu itu adalah dalam versi tertentu begitu ya. Tapi anyway ketika kita kenal dia sebagai Saulus. Dia ini orang yang giat. Bahkan dia keliling kota ke kota. Tujuannya apa? Menangkapi murid-murid Kristus. Melakukan penganiayaan. Tujuannya apa? Ini bukan masokis loh ya. Bukan. Paulus menganiaya tujuannya apa? Membuat orang itu supaya tobat. Jangan lagi sembah Kristus. Ngawur kamu. Dia itu cuma adalah rabi. Hanya satu Yahweh yang berkuasa. Disiksa dan dianiaya supaya orang ini bertobat. Jadi tujuannya itu. Dia menganiaya. Memenjarakan. Bahkan ketika orang itu tersebut tidak mau. Akibatnya dia berkata apa? Lebih baik memang kamu mati. Darah ini patut untuk dicurahkan. Karena kamu sudah melanggar akan hukum Allah. Jadi Paulus adalah orang yang bergiat. Tapi kalau ditanya, giatnya untuk apa? Dia bergiat supaya dia diperkenan oleh Tuhan. Dia lakukan banyak aktivitas supaya apa? Seolah-olah kejadiannya adalah dia mengerjakan sesuatu dan dia bawa kepada Tuhan dan berkata, sudah keren kan? Belum, saya tambah lagi. Dia kerjakan lagi lebih giat, dia bawa lagi. Sudah keren kan? Belum, masih kurang, dia kerjakan lagi. Dan terus menerus seperti itu. Dan jangan lupa itulah tuntutan hukum Taurat. Gak heran, pernahkah kita baca kan? Ada seorang muda, kaya, lalu kemudian pemimpin agama. Wah, bukankah kalau dia hidup di era sekarang, khotbah di ICC, pasti pertanyaan pertama adalah, statusnya apa ya? Semoga jawabannya gak seperti yang kemarin, mengecewakan. Ganteng-ganteng, available, oh iya, tapi tidak mau. Wah, semoga yang ini mau, sudah ganteng, kaya, pemimpin agama pula. Mirip kan ya dengan yang kemarin? Ini lagi dirasanya, lagi khotbah juga dia di sana ya. Dan dia mengatakan apa? Sejak dari kecil aku melakukan semua kebenaran tersebut. Dan perhatikan loh, Yesus tidak pernah berkata, membalas dan berkata begini. Yakin. Enggak loh. Yesus berkata, iya memang benar. Maka yang kurang cuma satu. Betul ya? Itu artinya apa? Yesus tahu loh, orang ini bergiat. Dan itu adalah tuntutan Taurat. Karena setiap kali orang mengerjakan Taurat, dia bawa kepada Tuhan. Dia akan selalu berjumpa dengan gini. Oh, masih kurang. Dia akan balik lagi. Masih kurang. Oh, dia kerjakan lagi. Masih kurang. Selalu seperti itu. Jadi tidak pernah dia datang pada Tuhan dan berkata gini, oh sudah cukup ya yes. Finish, tetelestai. Nggak ada. Tidak pernah orang bisa berkata tetelestai dalam kehidupannya. Itu Paulus. Sebelum ditangkap oleh Kristus. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Setelah Paulus ditangkap oleh Kristus, apa yang dia kerjakan? Giatnya tetap sama. Maka itu kita selalu kenal Paulus dengan apa? Peta perjalanan misi Paulus. Ada berapa? Yang tidak bisa jawab tidak usah makan siang. Ada berapa perjalanan Paulus petanya? Rutenya? Ada? Jawaban yang benar ya? Banyak, ya sudah aja gitu lah. Itu jawaban paling aman. Ada banyak ya.
Ada 4 rute perjalanan Paulus. Sampai terakhir dia menuju ke Roma dan kemudian dia dieksekusi di Roma. Keliling dari kota ke kota. Giat enggak? Giat. Sama giatnya. Tapi giatnya karena apa? Coba perhatikan. Dia giat bukan lagi dia kerjakan dan dia bawa kepada Tuhan, bukan. Tapi ketika dia giat, dia mengerjakan. Sambil dia kerjakan, sambil dia lihat ke belakang. Tujuannya apa? Dia ingat kembali bagaimana dia sudah diselamatkan. Bagaimana dia yang hidupnya jauh dari Tuhan. Suatu hari ketika dia kembali mau menganiaya murid Yesus. Tuhan yang bangkit. Tuhan yang menjumpai dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan Tuhan yang menyapa dia dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Tuhan yang gak perlu repot-repot. Tapi Tuhan yang mau datang repot demi Paulus. Bayangkan sudah naik ke surga loh. Turun lagi. Gara-gara siapa? Paulus. Demi Paulus. Sehingga ketika sekarang dia giat, dia melayani, dia tetap noleh ke belakang. Tetapi kenapa? Setiap kali dia noleh ke belakang, dia bukan berjumpa dengan Allah yang kurang, tambah ya. Tapi dia berjumpa dengan Allah yang senyum. Dan dia melihat Allah yang sudah menebus dia, mengorbankan hidupnya bagi dia. Sehingga dia selalu ketika dia melihat itu, dia berkata, Tuhan, aku akan melakukan lebih lagi. Kenapa? Aku bersyukur kepada Engkau. Hidupnya penuh dengan kepuasan. Hidupnya penuh dengan sukacita. Dia giat, tapi giat dalam kesukacitaan. Itu Paulus. Sehingga bukankah ketika Paulus bandingkan itu dia berkata, keren Kristus ini. Yang kedua, belajar Taurat. Jelas Paulus belajar Taurat. Dia bukan orang sembarangan. Dia tokoh agama. Duduk di dalam kuliah yang bergengsi pada waktu itu. Kenapa dia belajar Taurat? Tujuannya adalah untuk menemukan Tuhan. Dia pengen tahu Tuhan itu gimana. Dia pengen tahu lebih dalam lagi tentang Allah Yahweh. Allah yang besar, Allah yang akbar itu. Allah yang pernah menjumpai Abraham. Allah yang pernah berjumpa dengan Ishak dan Yakub. Dia pingin sekali mengalami perjumpaan itu. Orang-orang Israel itu punya pengalaman dan punya kerinduan ingin seperti Musa. Kenapa? Musa itu bisa minta order. Tuhan boleh ya ngintip lihat kamu. Dan dapat pengalaman loh, walaupun cuma di belakangnya. Itu Musa dapat. Semua orang pingin punya pengalaman seperti itu. Gak heran, kisah transfigurasi. Yang lihat siapa? 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sebenarnya kan cuma 3 orang. Kenapa dicatat dalam Alkitab? Kebanggaan. Melihat Allah dalam kemuliaannya. Wow, keren. Apalagi belum ada Zoom. Itu Yesus sudah Zoom. Dengan siapa? Musa dan Elia. Betul kan ya? Saya tuh pengen tanya loh. Nanti sama murid-murid Yesus. Kok tahu kalau Musa? Kok tahu Pak Elia? Kalau Zoom kan enak, ada nama partisipannya gitu ya. Nah ini tahu dari mana dia nih? Bahwa itu Musa dan itu adalah Elia. Tapi kenapa dicatat? Karena itu pengalaman yang keren, semua orang pingin seperti itu. Orang yang hidup dalam Taurat itu pingin bertemu dengan Allah. Kenapa mereka mau belajar Taurat? Supaya ketemu Tuhan. Itu tujuannya. Tapi apa yang terjadi ketika Paulus sudah ditangkap oleh Kristus? Dia belajar Taurat. Dia tetap merenungkan firman Tuhan. Tetapi kali ini setiap kali dia baca Taurat lagi. Saya coba imajinasikan ya, kalau bikin film. Paulus baca Taurat, saya kok yakin Paulus terharu dan nangis. Kenapa? Ini sudah dikerjakan Kristus. Hiduplah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, segenap kekuatanmu. Kita nggak sanggup, tapi Kristus sudah datang. Dan dia mengasihi Allah seperti itu bukan? Sehingga di Taman Getsemani apa yang Yesus katakan? Kalau boleh, jadilah kehendakku. Kalau boleh, cawan ini lalu. Tapi bukankah kasih Kristus kepada Bapa jauh lebih besar daripada keinginan daging. Sehingga dia berkata apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Di atas kayu salib, dia mengasihi Bapa. Dia rela mengerjakan sampai tuntas. Kenapa? Karena kasihnya pada Bapa. Sehingga setiap kali Paulus baca Taurat, dia sekarang berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Kristus sudah menyatakan diri kepada dia. Sehingga Paulus berkata, keren ya.
Keren sekali Tuhan itu. Hatinya dikagumkan. Gak heran, setiap kali dia menemukan Kristus dalam semua pembacaan, dia semakin giat bagi Tuhan. Dia semakin giat bagi Tuhan. Nah, saya coba aplikasikan ini di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, saya mau belajar giat nih. Kenapa? Seringkali ya supaya saya diakui oleh orang. Kenapa sih orang itu mau belajar dengan serius dan sungguh-sungguh? Saya pernah satu kali dalam kelas saya survei kepada mahasiswa saya. Kenapa kalian mau kuliah? Jawaban mayoritas adalah supaya menyenangkan hati orang tua. Saya di satu sisi senang loh. Kenapa? Mahasiswa ini baik loh ya. Masih ingat orang tuanya, betul kan ya? Tapi di sisi lain juga emosi. Kenapa emosi? Itu bukan tujuan kuliah, itu kewajiban. Kan kita harus sebagai anak wajib untuk menyenangkan orang tua dalam segala sesuatunya loh. Wajib loh. Itu tanggung jawab kita yang sudah integral dalam kehidupan ini. Tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena hidupnya tujuannya cuma supaya demi orang tuanya senang. Kita senantiasa bergumul untuk diakui kehebatannya, keluar biasaannya. Ketika mendapatkan hormat dari orang kita merasa begitu bangga. Teman-teman saya dulu pelayanan di gereja. Saya satu gereja dengan Go Benny, Cilile gitu ya. Sama Prof. Sen gitu. Waktu saya jadi hamba Tuhan melayani kembali di gereja itu. Itu setiap minggu. Begitu mobil saya sudah satpam yang bingung nyarikan parkir untuk saya. Sini pak, sini pak, sini pak. Lupa itu bukan tempat parkir. Enggak apa-apa. Kenapa? Hamba Tuhan. Enak kan? Waktu saya keluar dari gereja masuk ke Petra. Enggak pernah satpam begitu. Cari parkir sendiri. Bahkan pernah saya enggak dapat parkir, saya tanya, Pak, saya dosen tetap. Masih kurang. Saya kerohanian di kampus ini. Mana parkir yang ada Pak? Tanya loh ya, saya nggak minta. Tanya. Siapa yang bilang, putar lagi. Nggak ada tempat parkir. Awal-awal tuh saya merasa gini, enak di gereja ya. Di gereja rasanya semuanya sudah tersedia, nyaman begitu. Bukannya ada rasa pengen dihormati, pengen dikagumi. Bukankah itu upaya yang seringkali kita lakukan? Tapi apa yang terjadi ketika kita ditangkap Kristus? Apa yang Kristus kerjakan buat kita? Kristus berkata, kamu tahu enggak berapa hargamu? Kamu tahu enggak berapa nilai dirimu? Bukan dari jempol likes yang kamu terima di Instagram. Bukan dari penerimaan rekan-rekan sosial mediamu. Bukan dari jumlah reshare yang diberikan orang terhadap postinganmu. Tapi seberapa nilaimu? Kristus berkata, ketika aku mati buat kamu, itu nilaimu. Allah yang jadi manusia, mau mati buat kamu. Itu nilai hidup kita. Mau dibayar dengan apa? Gak bisa. Itu nilai kita yang gak bisa ditukarkan dengan apapun. Maka bukankah kalau kita bandingkan itu, nilai hidup kita sudah ditebus, lalu sekarang kita bekerja. Kerjaan itu apa sih? Kerjaan ini adalah menjalani hidup saya. Hidup yang seperti apa? Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka bukankah kalau kita bandingkan itu, Tuhan, harusnya aku bukan lagi bekerja untuk pengakuan. Tapi karena hidupku sudah Engkau bayar, harganya sudah lunas, darah Kristus dicurahkan. Maka pekerjaan ini pun adalah milik Tuhan. Apapun kehendakmu dalam pekerjaan ini, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Bukankah harusnya itu yang bisa terjadi? Ketika apa? Kita melihat supremasi Kristus di dalam hidup kita. Kedua, liburan. Siapa di antara kita gak suka libur? Bagi saya diundang ke Melbourne ini, saya healing. Saya setiap pagi bangun, periksa chat, banyak kerjaan kantor. Tapi saya senang, saya punya alasan yang bagus untuk tidak membalas. Kenapa? Saya lagi dinas di luar negeri, jamnya beda, sudah nggak bisa jawab on time kan. Jadi kan saya sudah bacanya post begitu kan ya. Sudah solve jangan-jangan masalahnya. Saya cuma berkata, puji Tuhan sudah selesai. Ini salah satu liburan dan saya menikmati. Kemarin beberapa orang tanya, saya cerita, saya di Indo seringkali cuma tidur 2-3 jam.
Di sini kemarin masuk kamar, kerja sebentar, aduh capek, punggungnya capek, baring sebentar, hilang sudah. Bisa tidur begitu. Aduh saya cerita sama istri saya, wah enak sekali ya di sini ya. Saya tidur lama loh di sini. Ini kesempatan yang jarang di Indo begitu. Wah nyaman sekali, liburan. Semua orang senang dengan liburan, betul ya. Tapi selama ini kita liburan kenapa? Kita mau nyaman. Kita mau nyaman. Tapi saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi ini perasaan saya. Setiap kali liburan, saya tuh selalu punya ketakutan. Kenapa? Liburan itu pasti berakhir. Dan kita akan kembali kepada realita. Waktu kemarin saya berangkat dari Surabaya menyerahkan imigrasi, ditok sama imigrasi Indonesia. Yang saya pikirkan langsung gini, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Dan ditok lagi untuk masuk ke dalam realita hidup saya. Dan bekerja lagi. Aduh. Saya liburan dengan keluarga, ngajak mereka pergi. Tahun lalu begitu ya, liburan. Lalu kemudian sambil berenang sama anak-anak, saya ngobrol sama istri gitu ya, sambil menikmati anak-anak renang, saya diem di pojok dulu gitu ya, ngobrol nih, enak ya liburan ya. Langsung di anak saya gini, besok hari kedua. Nanti sudah hari kedua, sudah pulang lagi. Segala sesuatu ada akhirnya dan kita enggak pengen itu berakhir. Sehingga enggak pernah ada liburan yang senang, benar-benar menyenangkan. Semua kita cuma selalu berkata gini, andai kita nggak pernah berakhir liburannya. Atau di dalam Kristus kita liburan enggak? Liburan. Enjoy enggak? Enjoy. Tapi enjoynya kenapa? Karena ketika kita libur, kita menikmati Kristus. Yang memberikan ini untuk kita. Dan Kristus tahu ini yang memang kita butuhkan. Sehingga ketika kita liburan, bagaimana cara kita menikmati Kristus? Lihatlah liburan itu adalah seperti tangan yang Kristus buka kepada kita dan berkata, please enjoy it. I give it for you. Enjoy. Nikmati. Sambil kita menerima, sambil kita berkata, terima kasih Tuhan, saya mau liburan bersama dengan Engkau. Yesus berkata, memang aku ikut, bukan kamu sendirian, tahu nggak gitu ya. Gue juga ikut liburanmu gitu loh ya. Kenapa? Karena aku akan memberikan kenyamanan, aku akan memberikan ketenangan dalam hidupmu. Ketika kau menikmati segala sesuatu, kau akan melihat bahwa wow, inilah yang Allah berikan buat setiap kita. Liburan kita jadi bermakna, walaupun berakhir gak apa-apa. Karena kenapa? Gak apa-apa, Yesus juga akan menemani kita. Sesudah liburan itu berakhir. Wow. Bukankah menyenangkan sekali? Sehingga seharusnya kita bisa berkata, Tuhan, liburanku pun akan nyaman sekali. Aku bisa menikmati. Bukan karena aku menikmati fasilitas. Bukan karena aku menikmati suasana. Tapi karena aku menikmati Engkau. Yang juga liburan menemani aku. Untuk menguatkan aku. Untuk refresh kehidupanku. Bukankah itu bahagia? Yang terakhir, yang ketiga. Bekerja, kenapa? Supaya kita bisa tenang. Kenapa? Ada jaminan. Bukankah seringkali kita bekerja dengan tujuan itu? Saya mau bekerja giat supaya saya punya jaminan yang saya bisa pegang. Dan saya bisa berkata, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Tapi apa? Duit yang disiniin. Duit ini yang membuat aku nyaman, yang membuat aku tenang. Dan problem yang terjadi adalah tidak pernah orang terima uang dan berkata, cukup. Ini sudah membuat jiwaku tenang. Karena setiap kali kita terima berkat apapun dan kita dekatkan kepada diri kita dan berkata, kok sedikit ya? Kurang? Tambah dikit lagi dong. Sudah ditambahin lagi, kita peluk lagi. Kita lihat, kurang. Nggak terjamin. Ini baru bisa menjamin setahun lagi. Masih hidupku masih panjang, bukan cuma setahun lagi. Kalau bisa tambah lagi dong, tambah lagi. Dan kita tidak pernah merasa cukup dan puas. Kenapa? C.S. Lewis mengatakan, karena kita bukan ciptakan bagi dunia ini. Sehingga apapun yang ada di dalam dunia ini, never satisfies us. Tidak pernah bisa memuaskan kita. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita akan bekerja dengan giat. Melayani Tuhan. Bahkan kita rela, di poin kedua tadi, mau enggak nyaman demi kebenaran. Kita akan rela untuk berkata, oke Tuhan, aku akan kerjakan kebenaran. Meskipun aku tidak nyaman, aku akan berjuang melakukannya. Kenapa? Karena aku tahu jaminan hidupku bukan dari apa yang kau dapat.
Bukan perusahaan ini yang menjamin aku. Bukan negara ini yang menjamin aku. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah mati dan bangkit dari antara kematian. Yang hidup dan berkuasa. Dialah yang memegang hidupku. Maka aku tahu jaminanku pasti. Sehingga aku akan bekerja demi kebenaran. Meskipun tidak nyaman, aku akan tetap giat di dalamnya. Karena jaminanku di dalam Kristus. Bukankah setiap kali kita melihat Kristus kita berkata, apa sih yang kurang? Apa yang kita takutkan? Kalau kematian sudah dikalahkan Kristus. Sehingga kekhawatiran terbesar manusia mati. Kita tahu itu tidak lagi menakutkan. Karena tahu ketika kita mati, kita menutup mata kita. Kita nafasnya habis. Dan ketika kita bangun, siapa yang pertama kita lihat? Kristus yang menyambut kita. Ini yang perlu kita takutkan. Kristus yang mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Sampai penderitaan terbesar di atas kayu salib dia tanggung. Tapi dia menang. Dia gak terkalahkan dengan penderitaan tersebut. Sehingga hari ini kalau kita menderita, siapa yang bisa menguatkan kita dan berkata, tenang. Kristus. Karena semua jenis penderitaan, penderitaan fisik, penderitaan emosional, penderitaan apapun, sudah Kristus tanggung. Dan Kristus sudah menang. Sehingga kita bisa berkata, aku tenang. Karena aku tahu dia pemegang kunci segala penderitaan. Terhadap si jahat yang menggodai kita dan taktiknya luar biasa. Iblis pun tunduk dan takluk. Iblis berpikir ketika Yesus disalib, mungkin dia kalah. Dia kemudian berpikir, Yesus ini mending disalib apa mending gak disalib ya? Saya tuh pernah dapat pertanyaan pada waktu seminar Apologetika. Iblis tuh pengen Yesus disalib atau pengen Yesus gak disalib? Kalau kita baca teks Alkitab, dua-duanya. Pengen sama gak pengen. Kalau tanya kenapa? Iblis galau. Kenapa iblis galau? Karena kalau Yesus nggak disalib, dia semakin hebat nih. Orang bisa percaya sama dia nih. Dia butuh disalib. Tapi kalau disalib, dia juga menang nih. Galau iblis ini. Sehingga iblis tahu. Nggak ada kuasanya, nggak ada taktiknya. Yang berdaya di hadapan Kristus. Sehingga Kristus sudah menang. Sehingga hari ini kalau kita digodai, kita digoda dengan kedagingan kita. Kita digoda oleh kejahatan. Siapa yang bisa memenangkan kita? Kristus. Maka bukankah ketika kita melihat Kristus yang sudah bangkit dan menang. Disitulah kita bisa berkata dia yang supreme. Dia di atas segalanya. Sehingga apa yang saya gak rela untuk berikan kepada dia. Karena di tangan dia yang buruk bisa jadi yang baik. Kematian bisa jadi kehidupan. Penderitaan bisa jadi kemerdekaan. Belenggu bisa dipatahkan. Bukankah Kristus yang berkuasa? Satu kali saya punya pengalaman. Saya seperti cerita kemarin, saya mau masuk ke seminari setelah lulus SMA. Tapi papa saya itu sakit sejak saya SMA 2. Sakitnya adalah pengecilan otak. Menurut dokter enggak ada obat. Enggak tahu kalau sekarang ya, di zaman itu enggak ada obat. Jadi obat-obat yang disuntikan itu cuman membuat supaya otaknya tidak cepat menyusutnya. Kemampuan fisiknya semakin berkurang, sudah enggak bisa lagi bekerja. Saya anak tunggal, mama saya yang gantian bekerja. Menghidupi seluruh keluarga, saya yang sekolah dihidupi, papa saya juga kemudian pengobatannya perlu ditanggung. Jadi pengobatannya, pengeluarannya double. Mengobati orang sakit itu kan very costly. Gitu ya. Lalu saya mau lulus SMA, saya berkata sama mama saya gini, "Nah, saya tidak akan ingkari panggilan saya. Tapi mungkin lebih baik saya tunda ke saat." Kenapa? Saya kerja dulu saja. Saya bantu mama, dapatkan uang, bantu obati papa. Oh, anak yang baik kan ya. Saya berharap seperti drama Korea. Mama saya akan terharu dan berkata, "Oh, anakku, engkau terpujilah di antara segala anak." Gitu kan ya. Tapi saya ingat mama saya menjawab begini, "Nggak usah. Kamu masuklah ke seminari, sekolahlah. Karena kalau masuk seminari nggak boleh kerja. Masuklah ke seminari, sekolah baik-baik. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan dalam keluarga kita. Percayalah bahwa dia sanggup kita percayai." Saya masuk seminari, setahun saya nggak pulang, walaupun rumah saya dekat, Malang, Surabaya itu dekat. Saya nggak pulang. Kenapa? Salah satu alasannya saya takut ngelihat. Jangan-jangan orang tua saya sudah cuma tinggal pakainya satu gitu ya. Karena tidak berdaya dan lain sebagainya.
Tapi setahun kemudian sama dosen-dosen saya dipaksa pulang. Pulang Samuel, gitu ya. Pulang, lihat keluargamu. Saya pulang dan saya kaget. Kenapa? Saya waktu sampai di rumah itu sedang under construction. Saya bingung, jangan-jangan sudah dijual, terus sama pemilik barunya diperbaiki. Saya ketok-ketok pintu gitu ya. Yang bukakan mama saya. Saya bilang, "Ma, masih rumah kita?" "Masih lah." "Ayo masuk. Loh kok bisa dibangun? Duitnya dari mana?" Enggak cukup itu. Ayo, mumpung kamu pulang. Ayo kita pergi ke mall. Saya enggak pernah diajak pergi ke mall. Karena kami keluarga miskin. Saya hampir pernah putus sekolah karena enggak punya duit. Diajak ke mall. Diajak makan. Ayo makan. Di Surabaya itu ada mall yang besar namanya Pakuwon Mall. Dulu pertama kali ada dan itu di sana saya diajak makan hokben. Saya masih ingat. Dan hokben pada waktu itu lumayan. Bukan seperti sekarang ya, makanan biasa. Hokben makanya, wah. Dan mama saya bilang, pilih apapun. Gitu ya. Saya bilang, "Ma, habis ngerampok dari bank mana, Ma?" "Yakin nih boleh makan semuanya?" "Boleh, silakan pilih." Saya pilih yang menu termurah. "Jangan, pilih yang paling mahal." Dipilihkan yang paling mahal. Saya makan. Ya. Dan tidak cukup itu. Benar-benar diajak pergi belanja, dibawain kue-kue wafer. Tujuannya apa? Nanti balik ke seminari, diminta untuk bagikan kepada teman-teman. Bagikan. Saya disuruh mimpin perjamuan kudus. Bagikan. Ingatlah akan aku gitu ya. Saya bilang, "Ma, ada duit, tenang. Sampai pulang ke rumah saya diajak masuk ke kamar orang tua saya. Dikuncinya dibuka, lacinya didorong. Dan pertama kali saya lihat dalam hidup saya, satu laci semua isi uang. Dalam hati saya berkata, fix. Mama saya money heist. Bener. Dapat dari mana uang? Satu laci itu loh uang. Lalu saya tanya mama saya, "Kok bisa, Ma? Dapat dari mana?" Mama saya bilang, "Ya dari pekerjaan." "Kok bisa? Dulu enggak seperti ini, kenapa kok begini?" Mama saya cuma bilang gini. Dia kasih ilustrasi. Sama seperti air keran. Kalau Tuhan sudah buka, airnya ngalir terus. Kita mau tutup dengan cara apapun, airnya akan tetap ngalir. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kita. Dalam perjalanan balik ke seminari, saya cuma merenung. Dan saya berkata, "Tuhan, memang benar ya. Apa yang aku percayakan kepada tangan-Mu, Tuhan sanggup jaga. Dan Tuhan sanggup pelihara." Sehingga saya suka sekali satu lagu himne. Saya nggak tahu di sini tahu nggak, tapi lagu himne itu kata teks Indonesianya seperti ini. "Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin bahwa Dia dapat memelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya." Lagu itu menggema dalam hati saya. Seolah-olah Tuhan senyum sama saya dan berkata, "Benar kan? Apapun yang kamu taruh di tanganku, aku sanggup jaga. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus." Maka ini rekan-rekanku, saya nggak tahu pergumulan hidup apa yang kita sedang jalani. Area hidup apa yang belum kita serahkan kepada Kristus. Area hidup apa yang masih kita pegang dengan erat. Karena kita takut kehilangan. Area hidup apa yang kita masih pegang karena kita merasa ini adalah wilayah kenyamanan kita. Area hidup apa yang masih kita kuasai dengan diri kita sendiri. Hari ini firman Tuhan mau berkata, Kristus yang bangkit. Kristus yang layak kita percayai. Serahkan ke dalam tangannya. Dan biarkan Dia membuktikan kepada kita. Dia berkuasa memelihara kita. Dan menjaga kita sampai pada akhirnya. Saya mengundang